Indonesia, yes, Indonesia. Indonesia. So kalau aku bagi kau lighter Lighter. satu, Ha. kalau kau bakar bendera tu aku bagi kau 100. Komentar sok jago tapi muka sendiri aja nggak berani munculkan, apalagi berani komentar pakai VT seperti ini ya, itu mustahil. Orang Malaysia nggak akan berani seperti itu. Nggak ada yang punya darah untuk berani muncul kayak begitu, berdebat sama kita nggak ada. Iwan Nor, ya, apa yang kamu lontarkan itu tidak tepat. Pertama kali apabila Indonesia memenangi pingat emas, kami di Malaysia ini bangga. Tapi apabila ada komen daripada mereka yang segitu, kamu panas, kamu koyak. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Banyaknya hujatan netizen yang telah dilontarkan kepada netizen Malaysia. Dan macam mana tanggapan orang Malaysia? Setahu saya orang Malaysia itu slow aja. Yang penting tak merugikan warga tempatan Malaysia. Netizen Malaysia itu hanya senyap, hanya diam bukan berarti kalah. Ini ada salah satu challenge ya yang diberikan kepada rakyat Malaysia, yaitu membakar bendera merah putih Indonesia Raya, dan dia orang dikasih uang. Macam mana respon ataupun reaksi warga Malaysia tentang hal ini? Indonesia, yes, Indonesia. Indonesia. So kalau aku bagi kau lighter Lighter. satu, Ha. kalau kau bakar bendera tu aku bagi kau 100. Kau bagi aku 1000 pun tahu Dan. Wah. Kau tahu ini bendera negara apa? Indonesia lah, tahu kan? Tahu kan? Kalau saya bagi you duit lah, I kasih you duit sama lighter sama ini bendera, you bakar ini bendera boleh? Mana boleh? I bagi 100. Mana boleh? Tak boleh. So abang tahu tak ni bendera negara apa? Indonesia. Indonesia. Okay, bila abang pegang kejap, Ya. saya bagi abang pen Ya. atau abang nak lighter. Okay, kita tukarlah pen dengan lighter. Okey. Abang nak tak saya bagi 100 dah abang bakar bendera ni? Oh, jangan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh saya tahu tak kenapa tak boleh bang? Ini benda negara orang lain. Faham? Okey, itu kita pun kena hormat juga dengan negara orang lain. Abang rasa abang memang tak nak ambil 100 ni untuk bakar Tak bendera ni? nak, tak nak. Walaupun 1000. Jangankan 100 ringgit, 1000 ringgit pun dibagi, lepas tu suruh bakar bendera Indonesia, tak nak. Yang sebetulnya netizen Malaysia itu banyak fitnahan dan juga hujatan ataupun juga kecaman dari netizen Malaysia. Tapi tanggapan orang Malaysia itu macam mana? Tetap menghargai jiran kita. Itu yang bermakna orang-orang Malaysia itu sangatlah menghargai Indonesia. Itulah EQ itu kalau di atas rata-rata macam itu, geng. Bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi juga memikirkan orang lain. Apalagi ini soal bendera negara jiran kita. Nah, jadi harus saling menghargainya. Itu fakta-faktanya ya, geng. Dan banyak juga lah ya orang-orang Indonesia itu yang dikecam ataupun ditantang oleh salah satu seorang influencer, YouTuber ataupun juga TikToker yang bernama itu Winwan Nur. Winwan Nur itu sering sangat cakap Malaysia itu tak mau menunjukkan muka, hanya berani membayar orang Indonesia lalu mengatakan Indonesia sendiri, tapi tak ada fakta pun, tak ada bukti. Termasuk saya juga itu dituduh macam itu juga, tapi mana buktinya? Saya jujur demi Allah saya itu tak ada bayaran dari orang Malaysia disuruh buat konten-konten macam ini. Nah, saya buat konten ataupun perbandingan macam ini, itu niat saya itu untuk mengembangkan, untuk memajukan negara kita agar rakyat-rakyat kita ini boleh berpikiran lebih luas lagi. Nah, kalau konten-konten perbandingan ini kalau orang Malaysia itu juga banyak ya orang-orang Malaysia itu yang difitnah macam ini, tapi apa reaksi dia orang itu hanya senyap, hanya tersenyum saja.
Kalau hanya setakat mencari follower ataupun viewer, kalau saya menjelekkan Malaysia itu ya, menjatuhkan atau memfitnah lah, membuat berita hoax tentang Malaysia itu, saya lebih banyak mendapatkan viewer. Tapi kenapa saya tak lakukan macam itu? Tak. Karena kenapa itu tak sesuai dengan fakta yang pernah saya alami sendiri. Nah, karena orang Malaysia itu dikecam ataupun ditantang oleh Win Wan Nur ini, yang tak mau menunjukkan muka ya. Ini ada salah satu warga tempatan Malaysia yang membalas ataupun mensetit videonya Win Wan Nur tersebut. Macam mana videonya, kita tengok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sudah Waalaikumsalam Wiwan Nur. Ya. Saya ikuti komentar kamu. Saya sebenarnya malas. Tapi dah lalu di page saya terpaksa balas. Apa yang kamu lontarkan itu tidak tepat. Pertama kali apabila Indonesia memenangi pingat emas, kami di Malaysia ni bangga. Sebab berumpun ASEAN memenangi pingat emas di Olimpik. Ikut yang bangga jarang-jarang sekali kalau bagian ASEAN ini untuk menang. Kami bangga. Dan dalam kebanggaan kami itu, ada satu komen-komen yang saya terbaca, saya malas nak panjangkan ni, mengatakan Malaysia apa dapat, tak pernah menang emas pun, dapat perak aja. Tapi kami tak pernah rasa kesal, tak pernah rasa rasa kecewa, tidak. Itu sukan. Ya. Tapi apabila ada komen daripada mereka yang saya gitu, ini yang dibalas oleh mereka. Bila ini balas, kamu panas, kamu koyak, ya. Kamu nak jadikan isu. Saya kalau benda-benda macam ni, saya tak balas pun. Sebab tidak mendatangkan manfaat kepada kami. Tak ada manfaatnya ya. Belakang kamu kata kami ni kaum majoriti, dia ditindas oleh minoriti. Siapa bilang? Ya. Itu sebab datang tengok. Ya. Kamu bilang sini rasis. Siapa bilang? Mana lebih rasis? Kamu di sana atau kami di sini? Ya, korang tahu sendiri lah. Tionghoa di Malaysia ada 5 juta lebih. Hampir 6 juta. 6 jutaan lah. Kaum India 2 juta. Mereka bebas untuk mendirikan sekolah, mendirikan kuil, ya, tempat mendirikan ibadah ya. Kaum bebas. Kami tak ada halangan. Sebab itu hidup kami bertoleransi. Tapi bila kamu mengatakan rasis, saya tidak bersetuju. Ya. Tadi itu lagu-lagu yang kamu tunjukkan itu lagu kampanye politik. Tidak perlu didengar. Orang bodoh aja yang nak dengar tu. Saya masih ingat lagi pemilihan Gubernur Jakarta, Ahok, Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama hanya memetik ayat, mengatakan ada salah tengah pihak mempergunakan ayat itu untuk kepentingan. Di Malaysia tak boleh. Berapa ramai yang kena tangkap menggunakan ayat Quran untuk kepentingan, tak boleh. Sebab kami jaga nilai-nilai agama Islam. Dan kamu bilang orang Aceh di Malaysia sudah terpesong. Kamu seseolah mengatakan mereka yang Aceh di Malaysia ini dan Indonesia yang bekerja di Malaysia ini terpesong, menyebabkan menidakkan negara kamu. Cuba kamu tanya orang Aceh yang di Malaysia, TKI, hendak tak mereka balik sekarang? Tak nak pasti. Saya boleh ucaplah mereka takkan mau balik buat masa ini. Sebab apa? Mereka cari Malaysia lebih bebas. Wang Saya pun nak lebih beritahu besar. kamu, banyak orang Aceh yang berniaga, orang Minang, orang Jawa pun ada berniaga di Malaysia. Siapa yang beli? Cuba tanya mereka. Kalau kami rasis, kami tak mau beli. Tapi kami tak rasis. Kami bantu mereka untuk menghidupkan, untuk hidup mereka, bantu mereka berniaga. Kami tak pernah komplain. Cuma apabila mereka tidak mengikuti undang-undang, maka mereka ditangkap.
Oh. Memang. Berapa ramai lagi pekerja ilegal daripada tempat kamu ada di Malaysia. Sampai sekarang pun masih belum mau balik walaupun dibagi peluang. Sebab apa mereka aman mencari makan di Malaysia. Tapi kamu sebaliknya berkata demikian. Sepatutnya terima kasih dong. Kan? Sepatutnya kamu ucap terima kasih. Sepatutnya lah segitu kamu ucap terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana menampung sebahagian TKW daripada Indonesia. Kamu tu tak jumlah pekerja Indonesia di Malaysia ni. Hampir 1 juta lebih. Ya, betul. Di Malaysia. Mengikut rekod. Kamu tahu tak? Hampir 2 juta. Termasuk yang kosong. Kenapa mereka aman? Sebab kami tidak resis. Kan? Cuba buka pemikiran kamu itu. Jangan jadi bunga bila kena matahari aja baru kembang. Okey? Ya, memang betul, geng. Yang saya rasakan pun macam itu. Selama saya itu berada di Malaysia, tak ada pun rasis orang Malaysia terhadap warga asing, TKI ataupun TKW yang tengah berjuang bekerja di sana. Kecuali kalau kita ini melanggar peraturan dari kerajaan Malaysia, macam berniagaan tanpa lesen, bekerja tanpa dokumen, dan membuat kericuhan dan merugikan warga tempatan Malaysia, itu baru warga tempatan Malaysia itu tegas untuk mengusirnya dari bumi Malaysia. Saya pun pelik lah, apa yang selalu dibahas oleh Win Wan Nur ini macam selalu merendahkan Malaysia. Dan tak tahulah ini Win Wan Nur ini sudah pergi ke Malaysia, tak tahu belum, saya pun kurang paham juga lah ya. Dan yang membuat saya pelik itu lagi, geng, kenapa dia orang itu selalu buat hal-hal yang macam itu, yang tak sesuai dengan fakta di lapangan. Apa kalian tuh tak kasihan dengan orang-orang Indonesia itu yang bekerja di Malaysia, kalau selalu buat konten-konten macam ini, macam pro dan kontra macam ini, geng. Daripada buat konten-konten macam itu ya, memecah belahkan antara Indonesia dan juga Malaysia, alangkah baiknya kalau kamu betul-betul tak teringin ataupun tak ridho, tak ikhlas dengan orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia, alangkah baiknya buka saja lapangan pekerjaan di Indonesia sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, kami yang bekerja ke Malaysia pun tak payahlah pergi ke sana, asalkan gajinya itu serupa macam di Malaysia. Orang penasaran tak dengan apa yang diucapkan Win Wan Nur tadi ataupun video yang disetit oleh warga tempatan Malaysia? Kalau korang penasaran, kita tengok dulu videonya dari Bapak Win Wan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena sudah mereka mulai. Ini adalah video keempat. Berarti setelah ini nanti masih ada 8 lagi video saya tentang Malaysia. Kali ini ada komentar dari, kita lihat siapa, Boy 2022 TT. Ya, ini adalah yang berkomentar ini sangat Malaysiawi. Kalau ini orang Aceh, inilah orang Aceh yang sudah terkontaminasi kepengecutan Malaysia. Ya. Komentar sok jago tapi muka sendiri aja nggak berani munculkan, apalagi berani komentar pakai VT seperti ini ya. Itu mustahil. Orang Malaysia nggak akan berani seperti itu. Nggak ada yang punya darah untuk berani muncul kayak begitu, berdebat sama kita nggak ada. Orang Malaysia nggak ada yang begitu. Dulu ada satu Papa Rock, akhirnya ujung-ujungnya jadi pengemis online. Ya. Wah. Nah, di sini dia berkomentar, nasib baik ada Cindo, boleh malah maju sikit, nah harap tuh hahaha, berak pun kat sungai. Ini khas Malaysiawi sekali ya. Jadi orang Malaysia ini, apa yang menimpa diri mereka itu mereka arahkan ke orang lain. Nasib baik ada Cindo katanya ya, seolah-olah karena ada orang Cina Indonesia di sinilah kita bisa maju. Kokori ya. Padahal kenyataannya itu adalah diri mereka. Bisa kita ambil contoh ketika Olimpiade. Nggak ada satupun orang Melayu itu dapat medali. Beda dengan kita, ya. Beda dengan kita itu nggak membedakan warga negara. Siapapun, kita berkompetisi sebenarnya. Mereka nggak. Cina berkompetisi sama Cina, Melayunya dipisah sendiri. Karena Melayu nggak bisa
menang kalau udah kompetisi sama Cina gitu. Jadi kok basket itu Melayu dipisah sendiri, ada kompetisinya sendiri, Cina ada sendiri. Kenapa? Karena kalau diadu mereka kalah. Wah, salah itu. Makanya mereka jadinya kayak begini. Kita lihat aja, ada nggak satu aja orang Melayu yang dapat medali kemarin waktu di Olimpiade Paris kemarin? Nggak ada. Tapi karena memang orang Malaysia ini otaknya sungsang, ya, yang dia tertawakan malah kita yang dapat 2 emas, yang sepanjang sejarah udah 10 emas, mereka belum dapat apa-apa. Itu yang mereka tertawakan, karena memang nggak sehat mereka ini. Dan inilah yang akibatnya orang-orang Aceh yang ke Malaysia ini, yang begini ini bergaulnya, jadinya sungsang juga otaknya. Memecah belah lah kita di sini. Orang Aceh, orang Gayo yang udah damai sekarang ini, Pakengan itu lihat sekarang isinya. Tiap minggu itu isinya orang Aceh dari pesisir. Dan lihat juga Lok Semawi, tiap minggu itu isinya orang Gayo semua di sana liburan. Nggak ada masalah kita. Nah, orang-orang yang di Malaysia ini terpapar oleh rasisme Malaysia ini, inilah yang mengadu domba kita. Lihat modelannya. Dia balikkan semua. Dia bilang, ada Cindo nasib baik. Malaysia ini satu-satunya negara di Asia Tenggara ini yang mayoritasnya, mereka kaum mayoritas tapi direndahkan sama minoritas yang pendatang, itu cuma Malaysia. Nggak percaya, dengar lagu ini. Cakap lagi lah, Cina balai Cina. Kalau semua balai sini bukan Malaysia. Saya takut mana kamu pergi cari kerja. Tapi biasalah, orang Melayu pun tak suka kerja. Semua masuk hutan, hidup macam sakai. Mau main gitar pun tak ada kedai buka. Mau jadi mak rempet pun tak ada motosikal. Kurang satu holiday, karena tak ada tahun baru Cina. Jangan gaduh lagi lah, budak buka kepala. Negara ini bukan satu bangsa saja. Itu lagu politik ya? Itu lagu politik, Bang. Kebayang nggak? Ada negara yang katanya mayoritas, yang ngakunya kemana-mana itu bangsa paling hebat, yang katanya yang ngomong kayak begini, beruntung ada Cindo di Indonesia ini makanya maju. Jadi begitu kan nama orang pendatang minoritas di negaranya itu, ya yang orang datang pula. Gitu. Begitu kan, Melayu nggak mau kerja, kalau nggak ada Cina nggak bisa beli motor, seperti itu, hidup seperti orang Sakai di hutan. Kita sendiri, kalau kita kan nggak biasa ya menghina orang-orang sebangsa kita yang kurang beruntung, masih hidup di alam seperti itu. Mereka menghina begitu biasa. Cuma Malaysia, dan itu dibalikkan ke kita. Maka cara berpikirnya orang mereka ini sungsang, saya bilang. Kalau di sini kita lihat orang Malaysia ini bilang, wow, si Batak 7. Kemudian orang Jawa, itu dibalikkan saja semuanya. Karena nggak ada normal mereka ini. Gitu modelannya. Dan itu yang dipuji-puji sama orang Aceh, ya, bangsa pejuang, bangsa yang dilahirkan sama orang-orang dengan kehormatan dan rasa bangga yang tinggi, yang kebegini-begini yang dia pujiaskan. Akibat bergaul di sana. Serendah itu udah jatuhnya. Nggak malu kalian. Nah, jadi begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kenapa harus malu? Saya pun salah satu orang Indonesia yang bergaul dengan warga tempatan Malaysia. Dan berkah bergaulan dengan warga Malaysia, pemikiran itu menurut saya itu lebih boleh leluasa, boleh luas. Yang dulunya saya itu tak tahu apa-apa, diajaklah di sana. Dan setahu saya, orang Malaysia itu tak ada pun macam menghina-hina macam itu. Yang menghina itu orang luar, memang yang menghina itu orang luar. Dan kalau soal rasis ya, saya tak pernah jumpa kalau warga tempatan Malaysia itu rasis macam kepada warga asing. Di dalam Malaysia sendirilah, di situ banyak bangsa. Ada bangsa Cina, India, Pakistan yang sudah menjadi warga tempatan Malaysia. Dan di sana itu apakah saling mengolok-olokkan ataupun saling menjatuh? Tak ada, geng. Ya, meskipun di sana itu setiap makanan itu kan juga berbeda-beda seleranya. Itu pun boleh membuka, siapapun boleh membuka kedai-kedai tersebut. Dan tak ada pun yang menghujat satu sama lain. Ada pun yang menghujat itu hanya di media sosial saja, setahu saya ya, macam itu. Nah, jadi buat kalian semua ya, tak payahlah buat
ataupun tak payah membawa opini-opini yang awalnya itu positif menjadi negatif. Yang sepatutnya kita ini menayangkan video-video yang negatif, lalu kita ini berusaha mengulas agar boleh menjadi positif dan itu boleh menjadi pelajaran untuk kita semua. Itulah tujuan saya, bukannya saya ini menambah pergaduhan antara Indonesia dan juga Malaysia, melainkan hanya berusaha untuk meluruskan yang hal-hal yang negatif ataupun ada yang kurang bagus, lalu kita benahi bersama-sama untuk memajukan negara Indonesia dan memperdamaikan juga negara Malaysia, macam itu ya. Kalau pandangan kalian itu macam mana, silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.